Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini untuk zodiak Aquarius Ascendant periode tanggal 1 sampai 11 April 2022. Ini bacaan general sangat umum, tidak akan cocok untuk semua Aquarius. Saya menggunakan perhitungan astrologi Vedic Forecast. Aquarius, di periode ini 1 sampai 11 April 2022, Atma Karaka 29 derajat dengan Jupiter, Atma Tia Karaka 28 derajat dengan Saturnus. Jupiter, Venus, Neptunus berada di houses pertama, Aquarius Ascendant. Merkuri berada di houses kedua, Aquarius, dengan zodiak Pisces. Uranus berada di houses ketiga Aquarius dengan zodiak Aries. Dan new moon akan terjadi di 1 April 2022. New moon inilah penanda bahwa manusia memasuki periode terbaru dalam kehidupannya. Dan khusus untuk Aquarius, new moon berada di house komunikasi. Aspek komunikasi litigasi. Artinya di sini Aquarius akan menghadapi fase kehidupan terbaru atau periode terbaru sampai nanti di tahun 2023 tentang komunikasi. Akan sangat aktif, akan sangat penuh perubahan. Oke. Kemudian Rahu berada di houses keempat Aquarius dengan zodiak Taurus. Ketu berada di houses ke-10 Aquarius dengan zodiak Scorpio. Mars yang tadinya di houses ke-12 akan transit ke houses pertama Aquarius. Sebelum transit, Pluto bersama dengan Mars berada di houses ke-12 Aquarius dengan zodiak Capricorn. Merkuri akan transit ke houses ke-3 Aquarius bergabung bersama Uranus di tanggal 8 April. Full moon terjadi di tanggal 17 April berada di Libra. Oke Aquarius, apa yang menjadi aspek utama dalam kehidupan Aquarius? Kita lihat. Oke Aquarius, di houses keempat ada Rahu dengan zodiak Taurus. Houses ke-10 ada Ketu dengan zodiak Scorpio. Houses keempat terkait tentang ibu, keluarga dari pihak ibu, saudara, adik beradik, kakak beradik. Dengan adanya Rahu di houses keempat, Aquarius cenderung perhitungan banget dengan keluarga, apalagi yang terkait tentang masalah uang. Kemudian Aquarius juga sebagian menyembunyikan pekerjaannya atau tidak jujur dengan keluarganya terkait dengan profesinya, kejujurannya, apa yang dia lakukan di lingkungan sosialnya terhadap keluarganya. Tidak nge-share masalahnya, problemnya, atau bagaimana dia mendapatkan uang kepada keluarganya. Aquarius cenderung curiga dengan keluarga. Pasti ada dasar-dasar alasannya kenapa Aquarius bersikap seperti ini. Mungkin ada hal-hal di masa sebelumnya, di masa lalu, sehingga Aquarius harus lebih proteksi terhadap dirinya dan mengawasi keluarganya. Curiga terhadap keluarga ini tentang keuangan, tentang aset, tentang hal-hal yang terkait dengan jati dirinya. Kemudian Aquarius juga mengumpulkan kekayaan, namun hanya disembunyikan sendiri. Artinya tidak dikatakan kepada keluarganya. Aquarius punya properti di mana, punya tabungan berapa, ini Aquarius nggak ngomong sama keluarganya. Nah ini juga bisa terkait dengan pasangan. Jadi pasangan juga belum tentu mengetahui berapa jumlah isi rekening Aquarius dan di mana Aquarius menyembunyikan uangnya. Dengan adanya Rahu di houses keempat dengan zodiak Taurus, ada pertengkaran dengan keluarga atau pihak keluarga dari ibu atau adik beradik salah satunya dan tidak semuanya bertengkar. Kemudian Aquarius juga mendapatkan pengakuan sosial terhadap siapa dirinya, terhadap gaya hidupnya, dan populer eksis ya. Aquarius loyal ke sosialnya, loyal ke teman-temannya, tetapi tidak loyal dengan keluarganya.
loyal terhadap lingkungan pekerjaan juga, teman-teman kerja, teman-teman kantor, tetapi tidak loyal dengan keluarganya. Ini pengaruh dari Rahu di houses keempat dan Ketu di houses kedelapan ya. Kemudian di houses pertama ada Venus, Jupiter, dan Neptunus yang berada di Aquarius. Aquarius adalah Uranus. Dengan adanya Venus, Jupiter, Aquarius menemukan cintanya kembali. Kalau di masa sebelumnya Aquarius berpisah dengan pasangannya karena keraguan-raguan, karena masih meyakinkan diri, maka di periode ini Aquarius menemukan kembali cintanya, menyadari cintanya, dan bisa saja Aquarius yang kembali kepada seseorang yang dia cintai atau soulmate-nya yang kembali kepada Aquarius. Dan ketika sudah kembali dan mendapatkan cinta kembali, Aquarius semangat memperjuangkan hubungan berpasangannya karena terkait dengan kebahagiaannya sendiri. Aquarius mendapatkan cinta dan terlihat superior dan mendapatkan nama baik. Superior ini terkait tentang Aquarius yang mengedepankan dirinya, kemudian percaya diri ya, tetapi perfeksionis juga, sehingga agak sedikit kepedean gitu ya Aquarius. Tapi ini karena menemukan cinta di dalam dirinya, karena merasa cintanya sudah kembali ke dalam kehidupannya, merasa masa berat sudah terlalui, jadi ini memiliki semangat juang kembali dan superiornya bangkit kembali. Oke. Kemudian ada hal-hal juga yang terkait dengan nama baik ya Aquarius karena Venus, Jupiter, dan Neptunus berada di houses pertama, tetapi di houses ke-12 ini ada Mars ya yang akan transit di sekitar tanggal 8 April dan bergabung bersama Venus, Jupiter, Mars. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan nama baik yang harus Aquarius luruskan karena bisa terjadi konflik, tetapi konflik ini lebih kepada penegasan ya, bukan pertengkaran. Pertengkarannya di houses ke-12 ini nanti. Oke, kemudian di houses kedua ada Merkuri dan Sun. Sun hanya sampai tanggal 4 berada di houses kedua Aquarius. Merkuri hanya sampai di tanggal 7. Ini menyangkut tentang uang untuk dokumen penting. Sepertinya Aquarius akan mengurus beberapa dokumen penting untuk perjanjian, pernikahan misalnya, atau untuk perbankan. Apa saja yang terkait dengan litigasi, ini akan diselesaikan atau harus diselesaikan oleh Aquarius. Sebagian dari Aquarius mendapatkan uang dari kekasih karena memiliki kekasih yang membawa aset untuk hidup bersama dengan Aquarius atau untuk dipakai bersama dengan Aquarius. Kemudian ada komunikasi tentang hutang atau tentang uang. Dan komunikasi ini bisa saja terkait dengan keluarga karena ada di houses keempat Rahu, pembicaraan tentang bisa saja aset ibu, aset ya, bukan warisan. Jadi ibu masih ada bagi sebagian Aquarius yang masih memiliki ibu. Dan juga tentang hutang. Hutang yang dibuat oleh keluarga atau ibu ini dibicarakan dengan Aquarius. Bisa saja mereka mengharap Aquarius membantu ya atau support terkait dengan pembayaran hutang. Nah, karena di sini Aquarius curiga dan perhitungan, sepertinya Aquarius harus lebih menganalisis perlu atau seberapa besarnya Aquarius bisa membantu. Oke. Kemudian di houses ketiga ada Uranus dan New Moon di Aries. Houses ketiga ini rumah komunikasi sehingga Uranus bisa menyebabkan beberapa perubahan cara berkomunikasi dari Aquarius. Sering terjadi pertengkaran dengan teman, dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan Aquarius. Karena Uranus ini merombak tatanan atau cara berpikir dari Aquarius sehingga seringnya konflik atau bentrok ya dengan keluarga bisa saja, masalah uang bisa saja, dan dengan dirinya sendiri ya Aquarius. Kemudian selama Uranus berada di houses ketiga Aquarius di rumah komunikasi, maka Aquarius tidak bisa tetap pada janjinya. Selalu atau sering puan prestasi, ingkar janji.
Kemudian Aquarius sering berubah-ubah pendapat ya, termasuk juga ingkar janji itu. Karena ada hal-hal di dalam kehidupan Aquarius yang tidak bisa Aquarius pastikan. Jadi saran saya jangan berjanji selama Uranus berada di houses ketiga. Dan ini adalah salah satu planet benefit. Jadi akan sangat lama berada di houses ketiga Aquarius. Selama Uranus di houses ketiga juga, Aquarius ini sering sebelum ngomong sama orang, membuat rencana gimana cara ngomongnya, apa yang dibicarakan. Tetapi ketika sudah bertemu dengan orangnya, apa yang disampaikan sangat berbeda dengan apa yang direncanakan. Apalagi dengan ada new moon in Aquarius ya. Perubahan komunikasi, perubahan perjanjian ini sering terjadi. Kemudian di houses ke-12 ada Pluto, Mars, dan Saturnus ya. Mars sebelum tanggal 8 masih tetap berada di houses ke-12. Jadi sebelum tanggal 8, Pluto dan Mars ini conjunction teman-teman Aquarius. Waspada dan antisipasi konflik perebutan masalah cinta dan uang. Perebutan cinta dan perebutan uang. Sekali lagi saya ulang. Dan bisa menyebabkan ke masalah hukum. Jadi teman-teman Aquarius, lebih baik tidak memperebutkan sesuatu yang bukan milik kamu. Tetapi kalau ini sudah terjadi di masa sebelumnya, maka ada bagian dari karma dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan tanggung jawab ini bisa terkait tentang masalah hukum. Bisa saja Aquarius yang melaporkan seseorang. Tetapi kalau seseorang di sini melaporkan Aquarius, maka ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Selama Saturnus berada di houses ke-12 Aquarius, ya, maksud saya ini Capricorn, Saturnus berada di Capricorn. Jadi selama Saturnus berada di Capricorn yaitu di houses ke-12 Aquarius, maka Aquarius harus berhati-hati terhadap konflik-konflik ini ya. Saturnus berada di Capricorn mendisiplinkan Aquarius tentang tanggung jawab dan tentang kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh Aquarius. Oke, Aquarius Atma Karaka berada di Jupiter 29 degree, Saturnus berada di 28 degree. Oh iya, Merkuri ini akan transit dari houses kedua ke houses ketiga ya. Jadi Merkuri ini bisa saja Aquarius akan mengeluarkan uang untuk dokumen-dokumen penting ya. Kemudian akan ada investasi, pembelian benda tidak bergerak, misal tanah atau properti ya. Dan ini nilai uangnya cukup besar ya. Oke, Atma Karaka Jupiter 29 degree, Jupiter berada di houses pertama. Saturnus berada di houses ke-12. Wow. Aquarius, sebagian prosesi kehidupan kamu pada periode ini adalah menyelesaikan karma, menyelesaikan hutang, tanggung jawab. Membuat nama kamu tetap baik di hadapan keluarga dan di publik, kemudian mendapatkan cinta dan mendapatkan kepercayaan. Untuk mendapatkan nama baik, dicintai dan dipercayai oleh orang lain, maka kamu harus membersihkan nama baik kamu, bertanggung jawab terhadap kesalahan. Setiap manusia pastinya punya kesalahan ya, melunasi hutang dan menyelesaikan karma. Untuk menyelesaikan karma ini masing-masing pasti berbeda secara personal ya, jadi butuh pembacaan secara personal. Oke, Aquarius, semoga ini membantu. Nantikan video untuk periode selanjutnya. Jika kamu suka video ini, di like, comment, share ke teman-teman kamu. Thank you for watching. Bye.